Jadi, secara umum bisa digunakan dengan keperluan kuantitatif, walaupun juga bisa kita lakukan secara kualitatif. Misalnya ingin tahu serapan pada sampel ada berapa, atau sampel ini kalau kuantitatif kan bisa lihat serapan terus apa ada konsentrasinya berapa ya. Kalau kualitatif itu contohnya ada gugus apa saja yang ada gitu ya dengan ekstra merah misalnya. Itu kualitatif, semi kualitatif, semi kuantitatif sebenarnya. Terus terbagi menjadi dua bagian utama, ada spektrometri atom dan spektrometri molekul. Semua spektrometri yang kalian ketahui itu hanya terbagi dua. Nanti turunannya banyak. Ada MS kan kalian tahu ya. Kemudian ada IR, spektrometri inframerah. Kemudian ada AS, ada AES, aman. Nah, itu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya terdiri dari hanya dua, molekul atau atom. Jenis sampel yang ada dapat bisa padat, bisa cair, atau gas. Kalau padat, ini biasanya sampel padatan lebih banyak ke molekul ya. Makanya saya mau analisis IR. Nah, itu sampelnya padat kan. Kalau cair itu rata-rata yang atom, spektrometri atom, tapi bisa dua-duanya sih, PMR juga bisa. Fotometri itu juga bisa. Padat rata-rata kalau yang IR gitu ya, pengaraman bisa padat. Inframerah X, sinar X, ya fotometri sinar X, X-ray juga bisa. Nah, kalau gas ini rata-rata kalau gas biasanya pakai alat khusus ya. Misalnya saya mau lihat uap merkuri. Itu harus tertutup dengan tidak bisa menggunakan alat khusus untuk namanya cold vapor, jadi mengurangi uap dari merkuri. Bisa ke MS, misalnya apa? GC-MS. Tapi pengusahaannya GC, tapi yang nanti dilihat adalah yang sampai ke detektor adalah bentuknya gas. UV-vis, tapi kalau UV-vis biasanya dia KPLC bentuknya cair. Contohnya itu. Bentuk pengukuran bisa langsung ataupun membutuhkan reaksi khusus. Reaksi khusus ini rata-rata adalah kalau IR biasanya pakai KBR, ya, yang dimana dia menaikkan intensitas dari serapannya. Ya. Atau memang dia membutuhkan perlakuan khusus, misalnya pelarut tertentu. Nah, itu pelarutnya harus tertentu, nah dia harus kita pilih pelarutnya apa. Saya dari padatan. Jadi kalau padatan biasanya kalau nggak pakai peralatan tertentu, misalnya pakai KBR atau raman pakai kasar kecil gitu ya buat ditembakkan. Kalau padatan, kalau cairan atau padatan pun biasanya ada juga reaksi untuk melarutkan. Nah, kalau gas biasanya semuanya dalam cair, kemudian nanti diuapkan baru jadi bentuk gas. Hasil yang didapat, kalian dapat nilai serapan, kemudian ada kekeruhan juga bisa diukur. Anda mau ini dapat absorbansi sistemnya,
dia transmitkan, bisa juga ya. Atau nilai seberapa besar yang berpenar atau yang teremisi. Nah, ada fluoresensi juga, ada fluoresensi juga ya. Anda sudah belajar ini di analisis spektrum sebagai fungsi panjang gelombang. Jadi nanti Anda bisa tentukan absorbansi terhadap panjang gelombang atau absorbansi terhadap kalau lambda ini kita mau mencari lambda max. Ya, kalau lambda max kalau konsentrasi biasanya linear ya, menentukan kurva kalibrasi. Nah, membentukkan spektrumnya itu bisa bisa 3. Bisa spektrum garis. Ini biasanya spektrum garis atom hidrogen seperti ini. Jadi satu garis pada panjang gelombang tertentu, atau disebut spektrum pita. Kemudian ada namanya spektrum kontinu. Nah, ini spektrum pita. Jadi dia pada pita-pita pada gugus atau senyawa, unsur tertentu ya, senyawa atau ion gugus tertentu. Itu kita sebut spektrum pita. Jadi IR itu sebenarnya spektrum pita. Nah, kalau yang ini spektrum kontinu. Kontinu itu dia punya serapan banyak. Nah, ini kayak HPLC, GC itu kita sebut sebagai spektrum kontinu. Karena bisa saja dari satu peak, jika resolusinya rendah, dia bisa menjadi 2 peak gitu kan. Dan dia bisa menjadi terpisah. Nah, kalau ini nggak bisa. Kalau ini udah pasti ada serapannya kan, tergantung gugusnya apa. Kalau ini kan bisa senyawa yang bercampur atau senyawanya memang masih bisa dipisahkan, ya bisa lebih dari 2 senyawa. Oh, ini gugus fungsi, jadi kita sebutnya spektrum pita yang menggambarkan gugus tertentu. Nah, kalau atom, hal yang terjadi biasanya absorpsi emisi sebagai akibat peristiwa eksitasi atau deeksitasi. Anda sudah belajar ini ya. Kita menggunakan tetapan Planck AC per lambda. Di sini energinya kita bisa tentukan. Kemudian dia juga bisa ditentukan berapa besar dia pada panjang gelombang tertentu. Nanti hubungannya ke energi. Ya, kenapa? Sekarang udah kedengaran? Terus saya inilah video. Udah kedengaran? Sebenarnya terdengar Pak dari tadi, cuman kayak bunyi kresek gitu. Ya, memang ada masalah di earphone saya. Sudah ini belum? Saya coba benerin earphone-nya. Halo? Udah? Iya, Pak. Ya. Kalau emisi atau spektrometri atom, itu kalau nggak spektroserapan atom, atau kita sebut AAS ya, ada juga AES, ada juga fluoresen. Nah, fluoresen juga bentuknya seperti spektrometri atom, ya, spektrometri atom. Nah, di sini kita bisa menentukan energinya dia tereksitasi dari tingkat energi tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi gitu ya. Kalau ini kan kita sebut emisi, ini yang ke atas kita sebut eksitasi kan. Ini kita bisa tentukan panjang gelombangnya dari 1/n inisial kurang n final kalau dikidas ya. Nah, di sini kita bisa tentukan panjang gelombangnya, kemudian kita bisa tentukan energinya berapa. Nah, setiap energi itu akan dikonversi berapa besar intensitas yang dihasilkan, ya, absorbansi yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi biasanya matriks, yang mempengaruhi intensitas itu berbeda-beda. Jadi serapannya tinggi atau rendah, itu juga bisa, seharusnya tinggi nih, karena ada efek matriks. Matriks ini ada 3 ya gangguannya, bisa gangguan ionisasi,
ada gangguan kimia gitu ya, terjadi reaksi samping, terus ada ionisasi, ya. Kemudian ada gangguan dari ini kalau misalnya dari ion-ion lain, ionnya sama. Terus ada gangguan kimia. Satu lagi yang gangguan apa? Yang Anda tahu? Masih ingat? Halo? Tahu nggak? Halo? Nggak tahu. Gangguan pelarut biasanya ya, kalau pelarutnya tidak sesuai, dia tidak bisa larut sempurna sehingga misalnya fluoressensi. Misalnya kamu larutkan dalam pelarut organik, kamu ukur AS, nah dia tidak bisa terionisasi sempurna, bisa ada pengaruh dari pelarut. Bahkan pelarutnya juga ikut atomisasi, misalnya pelarut dalam sampel garam gitu ya, pelarut dalam larutan elektrolit gitu misalnya, ya misalnya elektrolit tertentu ya. Sebenarnya nanti akan ke ionisasi juga. Jenis unsur sama itu juga bisa mempengaruhi. Jika ada logam dengan metaloid, logam ditambah metaloid ini juga bisa mempengaruhi gangguan. Jadi matriks, terutama sampel dari padat dari tanah misalnya, atau dari air, atau dari biota. Makanya baiknya Anda harus lakukan pemurnian dulu setelah diekstraksi, jangan langsung diukur. Jadi setelah ekstraksi langsung diukur. Kemudian sistem dan kondisi pengatoman ini penting. Karena Anda mau sistemnya emisi atau sistemnya serapan, eksitasi, itu tergantung Anda mau pakainya bagaimana. Ya. Karena kalau sistemnya Anda ukur pakai AAS dan sesuai dengan kebutuhan apa yang mau dianalisis analitnya. Kalau fluorescence kan biasanya untuk analit yang mudah terukur fluorescence biasanya punya aromatik, itu baik untuk menggunakan fluorescence. Dan kondisi pengatomannya bagaimana? Nah, pada panjang gelombang tertentu dia punya energi, tinggi energi berapa, nah itu kondisi pengatomannya harus sudah sesuai. Ini dipengaruhi nantinya adalah dari LOD-nya ya, dari limit deteksinya. Sama limit of quantification-nya itu berpengaruh juga. Nah, di sini kondisi sensitivitasnya sangat berpengaruh dari alat. Kemudian untuk molekul, ini contohnya UV-Vis, biasanya kita pakai kuvet. Nah, ini peristiwanya biasanya adalah eksitasi-deeksitasi atau juga bisa hamburan. Dua jenis alat yang umum biasanya digunakan untuk kuantitatif adalah inframerah dan UV-Vis. Faktor yang mempengaruhi, kalau yang tadi ini adalah jenis unsur, kalau ini adalah jenis senyawa. Matriks selalu ya. Kalau ini lebih ke gangguan apa namanya? Bukan ionisasi ya namanya. Biasanya dari matriks sampelnya. Jadi ada senyawa yang kepolaran. Jadi dari kepolarannya ya. Karena polarnya berdekatan, nah gugus-gugusnya juga bisa tertentu gitu ya keluarnya. Bisa juga dari pelarut ya. Kepolaran sama juga hubungannya ke konsentrasi. Kalau konsentrasi rendah, UV-Vis tidak bisa dilihat ya pada konsentrasi tertentu. Kalau inframerah, selama dia
masih bentuknya padat, tapi kalau kelihatan sih kalau misalnya banyak banyak sampel banyak matriks pengganggu ya. Misalnya analit kita itu begini serapannya. Ya, misalnya ini absorbansi, ini persente, ini si panjang gelombang misalnya di IR ya. Terus nanti ada yang bergerigi, ada yang broad sekali, ada yang lebar sekali, ya. Nah, itu biasanya dari preparasi atau kandungan sampel ada pengotor gitu ya. Jadi kalau kepolaran mungkin enggak, mungkin disebutnya pengotor. Nah, pengotor, terus ada pelarut juga bisa. Kalau pelarutnya tidak terlalu meningkatkan, ada kan namanya masking agent, turbinimetri misalnya. Jadi menjaga biar tidak turun gitu ya, atau tetap stabil senyawa atau analit yang kita inginkan. Nah, biasanya kita tambahkan pelarut plus adiktif misalnya ya, senyawa adiktif yang bisa mempertahankan stabilan dari analit kita. Kemudian ada jenis senyawa. Nah, senyawa-senyawa ini tergantung Anda mau apa. Rata-rata sih biasanya senyawa kompleks atau senyawa organik. Bisa Anda menentukan senyawa senyawa ion. Anda mau menentukan logam menentukan UV-vis, biasanya harus dikomplekskan kan. Ya. Jadi jenis senyawanya pasti senyawa-senyawa kompleks atau senyawa organik. Dan di sini harus dilihat juga faktornya mempengaruhi adalah sistem. Sistemnya ini panjang gelombangnya berapa. Kemudian preparasinya bagaimana. Di R kan kita bisa sebut ada namanya ATR ya. Ada di reflektannya kan ya. Kemudian ada FTIR. Itu juga beda ya. UV-vis juga sama. Kalau preparasinya pakai HPLC, nah itu kan beda detektornya UV-vis. Ya. Kemudian ada juga sistemnya Anda mau pakai kalibrasi eksternal nanti atau internal. Nah, itu juga beda. Sama kondisi peralatan. Peralatan yang tandem misalnya dengan kromatografi itu lebih sensitif dibandingkan yang UV sendiri, fluoresen sendiri. Biasanya kalau peralatan-peralatan tandem itu limit deteksinya biasanya lebih sensitif ya dibandingkan LC biasa gitu. Kemudian kuvet. Kalau kuvetnya kita pakai plastik sama kaca itu beda ya. Nah, kalau sampel dalam wadah kuvet, kalau sampel kaca lebih mahal kuvetnya. Sampel menggunakan kuvet kaca itu lebih mahal. Jadi ada 3 jenis kuvet. Kuvet kaca, ada kuvet plastik, ada kuvet khusus. Nah, kuvet khusus ini pasti bahannya kaca, cuman dia khusus untuk fluorescence. Jadi di situ ada cermin memang untuk hamburan saja, atau untuk berfluores, berpendar. Gitu. Jadi biasanya khusus fluorescence. Lebih mahal sih dibandingkan kaca biasa. Itu ya. Tapi tidak semua ya unsur dapat diukur menggunakan spektrofotometri atom biasanya. Kita mau logam-logam semua belum tentu ya. Dengan berbagai alasan, biasanya dia tidak stabil, kemudian dia punya kalau diatomisasi dia akan jadi berbahaya, toksik bagi lingkungan, misalnya Hg, gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang tidak langsung dengan mengakali atomisasi itu terjadi. Ini namanya pengukurannya tidak langsung dan menggunakan sistem pengatoman khusus. Contohnya cold vapor, uap dingin, atau hybrid generator. Jadi kita pakai generator hybrid
hidrida ya. Hidrida itu kan artinya ya mengandung air lah, itu artinya dia teratomisasi tidak sendirilah dalam kondisi dingin atau suhunya tidak terlalu tinggi ya, atau yang menyebabkan dia terpapar memudahkan paparan terhadap gas udara luar. Tentunya seperti itu. Jadi tidak semua bisa menggunakan spektrofotometri atom. Kemudian kalau inframerah kan menggunakan vibrasi dan rotasi. Ini menggunakan identifikasi gugus fungsi. Jangan salah ya, kalau di sidang nanti kalau ditanya, kenapa Anda pakai IR? Untuk mengidentifikasi gugus fungsinya, bukan mengidentifikasi senyawa. Kalau identifikasi senyawa, bukan pakai inframerah. Dia hanya mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang ada pada senyawa. Pada yang terdapat pada senyawa yang analit kita. Jadi biasanya kalau mau bagus memang pakai IR untuk semi kuantitatifnya, kemudian IMS, baru nanti NMR. Paling bagus NMR memang. Kenapa? Karena NMR kan sudah tahu strukturnya bagaimana. Jadi kalau NMR sudah struktur, kalau MS kan masih, oh berat molekulnya mirip nih. Kemudian ini kita bisa fragmentasi kan. Kemudian kalau IR hanya lebih ke ada atau tidak secara kualitatif gugus-gugus yang kita penyusun senyawa tersebut. Ya, umumnya digunakan sebagai analisis kualitatif, tetapi dengan kontrol pada kondisi pengukuran memungkinkan adanya analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif biasanya kita menggunakan seperti apa namanya, misalnya kita punya padatan A, gitu ya. IR-nya ada nih. Bagaimana caranya kita mau jadi kuantitatif? Ya, kita harus tahu konsentrasi padatan A ini berapa senyawanya. Jadi misalnya padatan A ini dia 3 gram, satunya 2 gram, satunya 1 gram, satunya komposisinya biasanya kita. Komposisi maunya kita bedain atau konsentrasinya kita bedain. Nanti ada IR misalnya komposisi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm nanti di padatkan gitu ya. Kemudian ukur IR masing-masing. Nah, ini kita bisa dapat serapan kan pada gugus fungsi tertentu, kemudian kita masukkan, kita plot konsentrasi terhadap absorbansi. Ya. Jadi biasanya komposisinya dirubah. Nah, di situ kita bisa tentukan analisa kuantitatif. Toh pasti serapannya akan lebih besar kan. Kayak misalnya Anda mau sintesis 1:1:2. Kemudian nanti 1:1:3. 1:1:4. Nah, ini yang kamu bisa kuantitatifkan dengan menghasilkan gugus fungsi yang memang ada di senyawa yang kita variasikan dengan infrared. Paham? Halo? Ingat, yang dapat diukur pada pelatihan ini adalah molekul, sampel disimpan dalam wadah kuvet ya. Kemudian turbidimetri atau neflometri ini juga salah satu yang banyak digunakan. Kalau misalnya untuk inframerah, rata-rata untuk sampel padatan yang kita dapatkan dari sampel lingkungan, kita mau tahu ini apa isinya gitu. Bisa juga udara, cuman udara itu agak sulit ya. Cuman kalau IR di udara di IR tuh ya ada perlakuan khusus. Rata-rata sih kan kita kan biasanya ada belangko udara ya, udah di IR-nya kosong. Nah, itu ada untuk meminimalisir adanya kontaminasi dari gugus dari udara. Turbidimetri dan neflometri merupakan metode pengukuran yang menggunakan peralatan yang sama tapi mengukur hamburan. Turbidi itu mengukur sinar yang diteruskan, dan kedapatnya transmitan. Kalau neflometri mengukur sinar yang dihamburkan. Rata-rata ini sudah sering digunakan untuk mengukur kejernihan air. Jadi kalau airnya keruh, ya
kita bisa menggunakan turbidimetri. Pengukuran debu juga bisa. Kita bisa menggunakan nevelometri atau turbinimetri. Ini kita bisa dapatkan TSS-nya juga ya, total suspended solid-nya, di udara maupun di air. Nah, ini contoh penggunaan UV vis pada senyawa NOx nih, udara. Gas NOx di otomobil. Nah, biasanya ini kita reaksikan dengan pelarut tertentu, senyawa tertentu. Nah, nanti ini kita tentukan kan jadi senyawa azo ya. Kemudian di sini tambahkan reaksi lagi. Nanti berapa besar? Kan yang dilihat kan kalau UV vis apa? Transisi elektronik kan. Nah, nanti N-nya ini yang kita lihat. Jadi dari NO2 minus yang ada direaksikan dengan penambahan asam dan reaksi tertentu. Kemudian nanti ditambahkan reaksinya, nanti kita dapat berapa jumlah intensitas yang ada di sini dari N-nya. Karena yang membuat warna itu kan dari azonya. Itu NOx dalam larutan. Jadi kalau gas, kita biasanya larutkan dalam asam, kemudian dia akan menjadi senyawa azo pada UV, pada spektrofotometri panjang gelombang tertentu. Kemudian ada desalination and water, ini rubber seeds adsorbent for adsorption of concrete from aqua solution. Ini Pak Zul ini ya. Dia menggunakan adsorben untuk mengabsorpsi zat warna. Nah, dia menggunakan UV vis. Kemudian dia lihat di sini menentukan persen absorpsi dengan agitasi time. Agitasi time itu dia campur rubber seed-nya, kemudian tambahkan adsorbennya dan pewarnanya. Rubber seed kan absorbennya ya. Kemudian kita tambahkan pewarna pada zat warnanya, pada konsentrasi tertentu, kita kocok berapa menit. Kita lihat kalau kita kocok 30 menit terus diukur, 60 menit diukur, 90, 120, 150 bagaimana. Ternyata makin lama persen absorpsinya akan semakin meningkat. Karena interaksi antara adsorben dengan pewarna semakin banyak ya. Jadi interaksi untuk terabsorpsinya juga semakin besar. Nah, ini kalau terhadap pH, ternyata dia ada pH optimumnya nih. Antara ini sama ini. Ya, di sini berarti rentang kerjanya di antara pH 5 sampai pH 7 misalnya. Untuk dia terabsorpsi. Maksimum. Nah, itu kita bisa lakukan. Jadi, aplikasinya penggunaan spektro itu banyak sekali. Untuk logam kita bisa pakai AAS, kemudian variasinya dari intensitas adsorpsinya kita bisa dapat, atau serapan yang kita dapat dari perlakuan yang berbeda. Misalnya ini ada agitation time, waktu kontak, kemudian ada pH, ya. Kemudian atau kita biasanya ngasih reaksi tertentu, kemudian nanti dia akan menghasilkan warna dari azo ini yang bisa diukur pada spektrofotometri UV vis. Kemudian instrumen lain adalah sinar X. Kalau sinar X kan memanfaatkan eksitasi ya dari elektron terdalam, sehingga terjadi deeksitasi dari oleh elektron di kulit lebih besar sehingga dipancarkan radiasi. Umumnya dilakukan untuk atom dengan nomor atom di atas 40. Jadi kalau Anda mau melakukan sinar X dan kondisi vakum, rata-rata kita akan lakukan adalah difraksi sinar X ya. Jadi kalau kamu mau tentukan XRD, nah lihat dulu apakah nomor atomnya di atas 40. Kemarin ada yang mau XRD silika. Nah, silika kan nomor atomnya 16.
sulit dia kan, dan amorf, sehingga dia tidak bisa untuk di XRD gitu ya. Dan kondisinya vakum. Nah, di XRD ini kita bisa tentukan unsur-unsur tertentu, tapi rata-rata ini logam transisi ya. Kalau logam transisi masih ada sih beberapa nih. Cuman kalau yang di bawah Ca itu kalsium itu kayaknya sudah di bawahnya periode kedua itu tidak bisa rata-rata. Kayak silikon tuh tergantung juga jenis kristalnya ya. Kalau dia kristalin itu bisa digunakan dengan spektrofotometrik sinapsis. Kemudian ada kurva absorbansi yang biasanya Anda dapatkan sesuai kumulatif Bir. Anda cari absorbansi, kemudian ada persen transmitan, ada metode limit of quantification. Limit of quantification itu adalah bekerja pada daerah linier yang dalam analisis. Ada juga limit detection. Anda tentukan limit detection-nya bagaimana. Anda mau menghubungkan absorbansi atau transmitan, boleh ya, terserah. Absorbansi yang baik itu 0,2 sampai 0,8, kalau persentase itu di atas 100. Biasanya cahaya diteruskan maksimum 100. Dan 0 itu berarti tidak ada cahaya yang diteruskan. Ya. Kalau 10-20 ya semakin kecil. LOQ tentang kerja dalam analisis alat, metode kalibrasi ada eksternal, ada penambahan standar dalam variasi penambahan volume dengan standar dengan konsentrasi standar yang sampai sini ada yang mau tanya? Nah, nanti kalau biasanya di tugas akhir, Anda harus melihat kemurnian bahan kimia ya untuk instrumentasi. Bahan-bahan kimianya itu ya pastinya mendekati 100%. Rata-rata sih kalau di bahan itu 99,9% gitu ya. Nggak ada tertulis di supplier bahan itu 100%. Ya. Ada namanya primary standard grade. Nah, itu kemurniannya mendekati 100%, dia lebih murni dari pro analisis. Kemudian ada bentuknya juga bisa dipakai untuk analisis mikro. Analisis dan kemurnian tinggi dengan alat-alat. Biasanya Anda menggunakan HPLC kalau menggunakan instrumen ya, atau GC grade. Nah, ini juga termasuk primary standard grade ya. Baru ada yang lainnya, ada pro analisis. Betul ya? Ada reagent grade. Nah, kalau reagent grade ini biasanya untuk sintesis. Jadi kalau Anda beli tulisannya reagent grade, nah itu biasanya untuk sintesis organik biasanya beli. Analisis ini cocok untuk jadi pelarut. Pelarut, ya melarutkan misalnya kalau saya mau mengukur NMR, harus dilarutkan dulu dengan pelarutnya, pakai analisis. HPLC GC grade ya biasanya jadi eluen, ya bisa juga sebagai pelarut. Pak mahal banget, iya. Nah kan umurnya juga tinggi. Nah ada juga namanya teknis. Nah ini sudah jarang digunakan ya. Kalau di luar negeri itu teknis itu sebagai pencucian. Jadi orang di luar negeri itu selain cuci alat pakai sabun dan air, dia pakai aseton teknis. Baru selesai tuh nyuci. Kalau di sini aseton teknis buat apa? Buat ngeringin lebih cepat gitu ya. Ya sama aja sih. Tapi di kasus tertentu, kalau di sana aseton teknis itu sudah untuk alat gelas itu salah satu tahap untuk pencucian. Jadi teknis-teknis ini memang murah, jauh lebih murah dibandingkan yang ini ke atas ini. Ya harganya paling 1 liter 20.000, 40.000 gitu ya. Kalau di organik bahan alam dia distilasi dulu biar dapat yang murni, kemudian nanti dia dapat kemurnian yang lebih tinggi ya, levelnya mungkin pro analisis. Nah, ada juga namanya supra pure. Nah, supra pure ini
Kemudian paling tinggi penelitian dengan alat canggih misalnya HPLC. Nah ini namanya supra pure, bukan ini. Untuk ini supra pure. Ini yang seperti ini contohnya reagent grade, lebih murni dari proanalisis. Jadi ini nomor 1 paling murni, nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Ya. Kalau mikroplastik itu biasanya kita pakai ATR ya, IR, ATR, kemudian ada juga namanya mikro IR. Jadi sampel-sampel ukuran mikro bisa diukur oleh mikro FTIR ini. Kalau pakai plat KBR kan ukurannya nggak mikro ya, ya kayak tablet obat. Nah kalau mikro ini ukurannya mikro, jadi sampelnya ukuran mikro, diukur dengan KBR juga mikro, kuantitasnya baru diukur dengan FTI. Atau spektrofotometri reflektansi dengan absorpsi. Ini sistemnya beda. Ya, tergantung ini biasanya Raman ya. Kita tentukan ya, ini IR sama atau ATR. Nah, kalau mikroplastik analisis biasanya kita menggunakan sampel IR ya. Pengukurnya pakai IR dan nanti pakainya transmisi, reflektansi atau ATR. Di sini kita bisa menentukan imagingnya, jadi dia kebanyakan adalah jenisnya apa, PP, PE, PT gitu ya. Kemudian bisa mapping itu dari segi intensitasnya mana yang lebih banyak. Kemudian particle detection tentunya secara kualitatif dan point mode ya yang banyak yang banyak berukuran mikro itu mengandung apa saja. Nah ini contoh prosedur analisisnya. Jadi kita mengambil mikroplastik dari sumber tertentu, kemudian kita digest, kemudian saring, kemudian dipilih sesuai ukuran sampel lalu diukur. Ini sudah dikerjakan, berapa dapatnya? Halo? Belum ya? Ini jam berapa ini? Ada yang mau tanya nggak? Kok nggak ada suaranya? Aman, Pak. Nah ini aman nggak yang ini? Atau saya taruh di ujian aja ya? Nggak usah dibahas. Tanya. Ini mau jawab apa? Mau tapi apa? Maksudnya Apa? Nah, jawabannya 2,3 kali 10 pangkat min 4 bukan Pak, ppm. Berapa? Perbandingan maksudnya kan Ini jawabannya berapa? 2,3 kali 10 pangkat min 4 bukan Pak. Ini perbandingannya kayaknya kurang tepat. Mol elektron sama mol fenol. Ini di ujian aja ya? Dibahas aja Pak. Ya udah berarti saya ganti soal. Tinggal BR min reaksinya ya. Ini aja. Reaksinya ini kan apa namanya C6H5OH tambah 3 BR2 menghasilkan ini dan HBr. Ini elektronnya berapa ya? Elektron yang terlibat berapa? Berapa? 6 bukan Pak. Pak. Ya. Soal UTS-nya tapi tipe soalnya kayak gini kan Pak? Udah ya?
Enggak, maksudnya ya kejauhan Pak misalnya. Mudah berarti ini mah kalau bisa. Ini 6 elektron ya? Halo? Pak. Jadi 6 elektron yang terlibat. Rumusnya gimana sih? I kali T per F kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini 0,0313. 7 menit 33 detik. 7 kali 60 plus 33 second. Gitu ya? Halo? Kamu dapat berapa? 1,47 kali 10 pangkat min 4. Oh. Terus? Gimana? Kan yang mau ditanya molnya ini. Kamu udah dapat elektronnya kan? Jadi mau tinggal cari ini jadi 1/6 kan? Benar nggak? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Mol fenolnya berapa? Dapat berapa nih? Ya paling nanti ada 2 reaksi ya, kalau ditambahin. Ya kan tinggal lihat aja elektronnya yang terlibat. Udah? Segini dapatnya? Halo. Mol fenolnya segini? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah tinggal kadarnya. Kadarnya berapa? 2,45 kali 10 pangkat min 5 terus MR-nya berapa? 94. Hah? 94, Pak. 94. Terus dibagi. Kita mau persen apa sih? Dalam ppm kan? ppm kan berarti miligram per liter. Ini kan 100 mili, berarti 0,1 liter dong. Ya, dan ini kita dapatnya gram kan? Ke miligram berarti dikali 1000 ya. Ini dapat berapa miligram per liter, itulah ppm. Benar nggak? Hasna dapatnya berapa? Aku lupa Pak, gramnya kenapa dibagiin? Apa? Gramnya Pak. Lupa apa? Lupa gramnya malah dibagi 1000. Lupa dikali 1000. Maksudnya malah dibagi gitu, bukan dikali. Lu kan dimintanya kadar fenol dalam ppm. ppm itu apa sih? Miligram per liter. Iya. Perasaan Sudah. kan tuh miligram 10 pangkat min 3 Pak. Coba, sama nggak? Sama sih Pak pengertian. Ini jadi 2,3. 23,03. Hah? Jadi 23,03. 23,03 ppm. Ya. Ya. Berarti tadi yang Hasna kekecilan ya? Iya Pak. Kebalik. Ya. Ya ini salah satu contoh
dalam kadar fenol di dalam aliran air menggunakan coulometri. Yang jelas mah inti-intinya mengukurnya pakai apa, kan ini kan I kali T saja kan, F. Jadi Anda tahu kalau nanti menggunakan persamaan Nernst, kan pakai persamaan Nernst. Ya kalau kita mah tidak terlalu panjang ya caranya. Yang penting mah bisa jawab. Ini mah bisa berapa menit ya? 3 menit ya, berarti ujiannya setengah jam aja. Kalau dikasih soal gini. Close book ya? Open? Open kan Pak? Open. Mau nanya dong, itu reaksinya kenapa kayak gitu ya? Anggi bingung kemarin sama teman-teman tuh elektron yang terlibatnya berapa gitu loh. Kok bisa 6? Ya kan di sini kita mau cari elektronnya. Cuma ini berapa yuk? Masing-masing berapa nih? Ini berapa 6-nya? Coba Asna jelaskan kenapa 6 tadi bilang. Asna, Ya Pak. kenapa 6? Soalnya kan BR min yang berikatan sama fenol 3. Yang Ini, H ini. Plus 3 ini. Hah? Minus 3. Terus? 3 Pak. Terus? HB min 3. Nah, ini 3. Terus? Udah Pak. Kan itu 6 BR. Itu 3 kali 2, 6. 0 ya? Ya 0 Pak. Hah? Ya 0. 6? 0 Pak. 0. Terus? Jadi berarti ditambah 6 elektron. Ini plus 3 ya? Min. Hah? Bentar Pak. Astagfirullah. Hah? Ya. Minus 0. plus? B. Minus ya? Minus Pak. Minus. Ini? Minus. Halo? Ya Pak. Berarti tambah 6 elektronnya di sini ya? Ya pokoknya 6 elektron udah terlibat lah ya. Ini yang ya, 6 elektron di sini. Berarti tambahkan biar di sini tambah 6 elektron gitu ya, biar sama muatannya ya. Halo? Kan di sisi kanannya ada 3H+. Sini. Iya, di sini di reaksi Bapak yang tulis. Berarti 3 elektron kalau reaksinya kayak gitu. Ini. Nah, ya itu. Ini 3H+. Nah, coba Anggi. Asna. Tadi 6-nya di sini. Tanya lagi. 6-nya dari mana lagi coba? Asna. Ya Pak. 6-nya dari mana yuk? Bentar Pak. Bentar. Min 3 BR. Ini kan plus 3. Terus? Terus itu kan berarti fenolnya bermuatan nggak sih Pak? C6H2OH. Aduh, ini kidas ya. Coba. Kenapa bisa ngikat BR? Memang ini padatan kan? Maksudnya C6H2OH-nya plus nggak sih Pak? Plus 1. Plus 3. Habis dong. Plus. Udah stabil kalau begini mah. Bentar. Nggak setara ya? Nggak setara. Tahu Pak. Loh. Tadi jawab 6 kenapa? Yang lainnya? Tahu 6 dari mana? Itu yang BR. Jadi selama kamu tahu ini kan BR ya. Dia ke sini sama ke sini. Ya. Jadi kamu lihat BR-nya ini berapa? Kan yang mengalami muatan di kanan dan di kiri ya, Anggi. Kamu kalau dapat Anggi dapat berapa?
Ini -3. Ini +3 gitu, Anggi ya? Anggi mikirnya, Anggi tuh kan nggak tahu elektron terlibat. Jadi Anggi mikirnya elektronnya 1 gitu loh, Pak. Bingung, bingung ngarang mecahin ininya, reaksinya. Kan ini kan reaksi, sebenarnya ada elektron terlibat gitu ya. Nah, gitu bingung elektron terlibatnya berapa gitu loh, Pak, dari reaksi ini. Yang tadi itu Kan 6. Ini. Jadi Anggi dari, jadi nah, kalau yang tadi kan BR-nya ini -3. Ini -3 ya. C ini berapa nih? Ini kan kalau modal 1 muatannya 0. Ini +1 kan? Ini -2. Ini +2. Ini -3. Berarti ini totalnya berapa nih? -5 berarti +2 ya. Biar 0 kan? Nah, kemudian ini +3, ini -3. Ini 0. Ini +1, -2, +5. Totalnya berapa nih? Halo? Nah, +4, -4. Nah, lihat aja sekarang. Di sini elektronnya -3. Ini -3. Ini BR-nya 0. Berarti ada 6 elektron BR yang berbeda ya. H-nya di sini ada 3. 2, 3, 3, 6. Di sini 6 H-nya. O-nya -2. C6-nya malah -3 ya. Di sini -4 ya. Halo? ya, Pak. Jadi +6 elektron dari BR-nya ini yang berbeda. Karena ini 0, ini plus, ini -6. Ini +6 elektron di sini. Jadi elektron yang terlibat 6, sehingga ini yang jadi yang dihasilkan di sini tinggal perbandingan mol dengan yang ini. Begitu. Berarti reaksinya itu kayak auto redox gitu, BR2-nya. Mengalami Ya, oksidasi ada sama yang reduksi. reduksi oksidasi. Hmm. Kan ini enggak, ini -3, ini -3 juga kan? Ini -3 kan? Ini -3 nih. Ya kan? -3, ya -3 dua-duanya. Jadi dia BR2-nya dengan ini sama ini juga. Karena C-nya ini yang teroksidasi nih, tereduksi. Ini juga reduksi ya. Cuma dijabarkan. Tapi di sini yang elektron terlibatnya 6, memang apa kelihatan sih dari BR-nya ya. Jadi ini totalnya kan 0. Ini -3, ini -3. Jadi ini +6 elektron. Seperti itu. Sebenarnya kalau kamu sudah dapat ini, itu kan elektron yang terlibat. Nanti tinggal tentukan aja molnya berapa. Nanti saya kasih reaksinya yang lebih spesifik. Mungkin langsung ada reduksi dan oksidasinya gitu ya. Jadi biar tahu elektron yang terlibat bagaimana. Ini kan Anda cari dulu ini ke sini, sama ini ke sini. Ini sama sih ya. Maksudnya ini mengalami oksidasi di sini. Yang satunya oksidasi, nanti pakai elektronnya terlibat berapa. Biasanya begitu kan, Gi? Biasanya kan langsung, nah itu kayak gitu. Nanti kayak gitu ya, Pak, reduksi oksidasi ya di ujian ya. Ya.
Oke, makasih Pak. Terus ini ada lagi kalau spektro. Kalau spektro ini kan kalibrasi eksternal ya. Ada konsentrasi, ada absorbansi. Anda tinggal pakai regresi. Ya, nanti ada Y sama dengan plus C. Nanti Anda dapat M-nya berapa, udah biasa ya. Nanti masukkan konsentrasi si sampel. Ya. Nanti dapat berapa? Serapan. Masukin ke sini, nanti dapat X-nya berapa. X-nya kan konsentrasi. Ya. Gampang. Bisa regresi kan? Pak, Ya. besok itu open book juga open laptop ya, Pak? Ribet tuh. Ininya kecil. Berarti ini pakai Excel dong, Pak? Bisa pakai kalkulator kan? Nggak bisa. Kalau nggak ya udah pakai laptop. Nanti pakai ya asal nggak ribuh ya. Satu saya printan slide, satu laptop gitu ya. Kalau slide sama laptop digabungin ya pusing aja sih sambil nulis. Pokoknya waktunya Anda kalau mengerjakan ujian nanti sampai jam 3. Jam 13 sampai 15. Ya. Ini bisa ya? Kayak gitu ya. Kemudian kalau ada soal-soal kromatografi, Anda cari-cari ya di kromatografi pemisahan. Biasanya bagaimana? Rata-rata sih tentuin selektivitas, kapasitas. Penambahan standar bisa nggak hitungnya? Jangan Pak, coba lihat. Hah? Kembali. Jangan, coba lihat Pak, aku bingung. Nanti nggak Pak, yang bisa. kromatografi aja, yang kromatografi kayak gimana contohnya? Belum pernah lihat. Kalau yang ini kan standar terhadap absorbansi ya. Jadi kita bisa menggunakan kalibrasi eksternal, minimal itu titiknya jangan 5, 4. Gitu ya. Lebih banyak, lebih bagus. Di luar negeri itu 10. 10 titik itu baru bisa diterima. Dan R kuadratnya itu 0,9998. Jadi kalau dia 0,9992 nggak diambil. Jadi dia harus 998 atau 9999. Ya, semakin banyak titik lebih bagus. Nah, kalau standar eksternal itu standar internal itu kan standar sama sampel dicampur ya. Kalau eksternal ini. Nah, kalau internal itu standar plus sampel dicampur. Ya. Kan ada penambahan volume standar ya. Nanti Anda dapat datanya. Biasanya standarnya ppm-nya sama. Ya. Ini nanti Anda pakai rumus. Di sini rumus. Kurva absorbansi terhadap volume standar yang ditambahkan. Nah, biasanya ini sudah masuk ke Anda harus bagikan dengan volume total. Karena kan saat dicampur ini kan volume totalnya ada kan. Misalnya 50 mili.
50 mili itu sudah ada standar dan sampel. Jadi absorbansi yang Anda dapatkan harus dibagi dengan volume total masing-masing. Jadi itu volume total untuk dalam absorbannya. Nanti Anda akan dapat begini. Nah, ini Anda masukkan nih volume standarnya kan ada misalnya 10 mili, 20 mili, 30 mili. Nah, ini Anda masukkan ke perhitungan C standar dikali V standar dibagi volume total. Jadi C standarnya berapa kali volume standar dibagi volume total. Nanti kan Anda dapat, nanti Anda masukkan ke sini, ya. Nanti ada persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, Y-nya itu adalah absorbansi. Kan absorbansi yang terukur ini absorbansi sampel plus standar kan? Dalam 50 mili misalnya. Nah, M-nya itu Anda dapat apa? Absorbansi si sampel. X-nya tadi apa? Sorry, X-nya dulu deh. X-nya itu apa? X-nya tadi itu C standar dikali volume standar dibagi volume total. Ya, jadi ini tadi dikalikan kemudian bagi volume total, baru masuk jadi sumbu X. Jadi sumbu X-nya ini bukan volume standar, jadi karena harus distandarkan dengan konsentrasi standar dibagi volume total. Nah, ini Anda akan dapat sumbu X-nya konsentrasi standar kali volume standar dibagi volume total. Ya. Dan Anda dapat persamaan garis. M-nya ini apa? Adalah absorbansi sampel. Per konsentrasi sampel kali volume sampel. Kalau dalam persamaan garis ya. Kalau perhitungan kan ada penambahan volume standarnya ya. Kalau perhitungan. Kalau persamaan garis Anda pakai seperti ini. Nah, kalau C-nya ini adalah absorbansi sampel dibagi volume total. Nah, nanti Anda dapat gradiennya. Gradiennya itu adalah absorbansi sampelnya dibagi konsentrasi sampel kali volume sampel. Volume sampelnya Anda tahu berapa kan, misalnya 10 mili. Ya. Absorbansi sampelnya diketahui berapa misalnya. Biasanya sih ada M-nya. Dan nanti di sini Anda dapat konsentrasi sampel. Konsentrasi sampelnya. Absorbansi sampel biasanya belangko ya. Kita ukur aja sampelnya berapa. Nah, itu nanti kita dapat konsentrasi sampelnya berapa dari gradien yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi nanti sudah dapat konsentrasi sampelnya. Pak, itu ada di ujian penambahan standar. Jangan dong, aduh ya Allah. Dikasih ilmu malah nanya ujian. Ya, belum tentu. Ya kalau ketemu kan, kalau muncul kan ya tinggal masukin. Kalau nggak ikut apa? Kalau nggak muncul di ujian kan pakai di TA. Kalau yang kromatografi gimana, Pak? Pak. Kalau kromatografi itu kan nanti Anda dapat luas area ya. Coba lihat mana nih. Kromatografi kan Anda nanti dapat luas area. Nah, luas area kan ada luas area standar, ada luas area sampel kan? Benar nggak? Ya, tinggal bandingkan aja luas area sampel dibagi luas area standar dikali konsentrasi standar. Nanti Anda dapat konsentrasi sampel. Jadi bandingkan yang
absorbansi bagi konsentrasi gitu loh. Perbandingan. Halo? Nah, A-nya ini adalah luas area. Paham? Anggi? Luas areanya udah diketahui. Kita nggak Ya, ngitung kan? nantinya diketahui ini. Soalnya kan ini persentase, Pak. Sembuh apa nih? Y-nya. Persentasenya apa? BTX. Iya, nanti ada luas areanya dikasih tahu. Ya, nanti ada data luas areanya, terus waktu retensinya, kemudian konsentrasi standarnya. Misalnya saya pakai metanol, etanol, butanol, masing-masing 1 ppm. Ya, tinggal luas areanya berapa yang ada di dalam sampel. Ya, tinggal dibandingkan, nanti Anda bisa cari konsentrasi masing-masing dalam sampel itu berapa sih kalau kita bandingkan. Cuman Anda harus konversi satuan ya. Misalnya Anda dapat konsentrasinya dalam ppm, miligram per liter. Yang diinjek awal tuh 1000 mikroliter. 1000 mikroliter itu 1 mili ya. Halo. Nah, ini nanti Anda dapat berapa miligram misalnya, kemudian nanti dibagi konsentrasi massa sampel yang diekstraksi berapa, misalnya massa sampel yang diekstraksi 10 gram berarti 0,01 kilogram. Nah, tergantung nanti kalau misalnya dari luas area, kemudian ada konsentrasi standar, terus ada luas area standar, saya mau tahu berapa konsentrasi dalam 10 gram sampel yang terekstrak. Ya, Anda harus tahu dia diinjek berapa mili, kemudian Anda tahu diekstraknya berapa gram. Nanti saya minta misalnya miligram per kilogram. Jadi seperti itu. Jadi dari luas area ke konsentrasi yang didapatkan bukan di kromatogram, tapi yang per 10 gram yang terekstrak. Kan biasanya diekstraksi 10 gram gitu kan, kemudian dimurnikan, kemudian diinjek. Nah, injeknya berapa mili? 1 mili misalnya. Paham nggak? Paham yang lain? Ya, tapi lebih baik nggak ada, Pak, soalnya. Yang Anda cari itu terkait ini ya. Faktor kapasitas, masih ingat nggak sama selektivitas? Yang alfa ya, sama kapasitas. TR bagi TM gitu ya, alfa ini. Kemudian ada jumlah plat teoritis. Biasanya yang ditentukan itu faktor kapasitas, jumlah plat teoritis, selektivitas. Itu aja. Ya, bawa kalkulator lah ya. Dari datanya Anda. Ada lagi? Pak, soalnya esai atau PG? Ya, selesai lah. Esai ya? PG. PG mah mending Google Form. Oke. Atau Bapak, enggak deh, nggak jadi. Katanya ada, enggak deh. Esai aja, Pak. Ya, kalau mau PG boleh. PG No. Ribet, nggak Pak. apa-apa. Enggak. Kalau PG menjebak, sebenarnya jelek nanti. Enggak, esai aja. PG esai. PG Esai aja. PG Esai yang aja, Pak. ada esainya. Jadi PG, tapi buktikan jawabannya. Jangan, Pak, ya Allah. Mulai TPB lagi, jangan. Udah, esai aja ya, Pak ya. Yeay. Oke, yang lainnya